Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke guys, kembali lagi bersama saya dalam channel Armen Anak Rantau. Baik, seperti pada topik yang sebelumnya sudah saya katakan, kita akan ngebahas pada kali ini guys, tutorial cara pengajuan ke Pegadaian. Apa saja sih yang harus kita siapkan untuk pengajuan ke Pegadaian sebagai persyaratannya? Yang pertama kita harus siapkan yaitu fotokopi kartu keluarga dan fotokopi KTP pasangan suami istri. Kemudian yang kedua kita harus siapkan fotokopi BPKB dan STNK. Banyak lagi guys, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan untuk pengajuan ke Pegadaian. Oke guys, jangan di skip videonya guys, mari tonton sampai habis agar tidak gagal paham dan kita bisa mengetahui bagaimana tutorial cara pengajuan ke Pegadaian. Baik, sebelum kita lanjut kepada topik pembicaraan kita guys, mohon dibantuan subscribe dan like-nya guys, agar channel ini terus dan dapat berkembang. Oke guys, kita masuk kepada topik kita sebelum kita berbincang-bincang bagaimana cara tutorial pengajuan ke Pegadaian. Kita akan bertemu langsung guys dengan marketingnya. Kita bersama Mas Boy, kita akan datang ke Pegadaian langsung guys. Oke guys, hari ini kita berada di Pegadaian. Kita akan coba edukasi gimana sih cara pengajuan ke Pegadaian, apakah susah, apakah enggak, ribet atau gimana guys ya. Oke, langsung kita nanti bertanya kepada yang berwenang ya, biasanya itu marketing. Hari ini kita sudah ada di Pegadaian Sunter. Hari ini kita bertemu langsung dengan marketingnya guys, marketing satu-satunya yang ada di cabang Pegadaian Sunter di Jakarta Utara, Tanjung Priuk. Yaitu marketing yang kita temui hari ini yaitu atas nama Mas Boy. Baik Mas Boy, hari ini kita mau edukasi nih Mas Boy soal pengajuan ke Pegadaian. Susah nggak sih Mas Boy pengajuan buat ke Pegadaian Mas Boy? Untuk pengajuan di Pegadaian sebenarnya tidak susah, mungkin hanya mindsetnya aja ya. Oh susah, sebenarnya kalau kita ikutin alurnya itu tidak ada yang susah sih gitu. Karena mungkin dia di luar sana, oh ini pada masih tidak susah sih ketika kita ikutin apa yang kita buat. Nah itu tidak ada yang susah sih, mudah gitu. Kemudian untuk di Pegadaian sendiri, ini mindset masyarakat Mas Boy. Selama ini masyarakat mungkin kebanyakan mempunyai mindset bahwasannya di Pegadaian itu hanya untuk gadai, mungkin seperti laptop, emas, atau mungkin HP gitu. Kira-kira ada lagi nggak sih Mas Boy produk Pegadaian yang lain yang mungkin masyarakat yang sedikit yang mengetahui gitu? Oke. Jadi di Pegadaian itu ada beberapa produk ya yang akhirnya yang non gadai ya. Kalau kita tahu kalau gadai ya perhiasan ataupun HP, laptop, segala macam. Nah, di luar itu kita ada yang namanya produk yang non gadai seperti Umi itu kreasi ultra mikro. Ada juga kreasi multiguna. Dan juga yang ada lagi ini kita produk amanah. Brand syariah yang artinya pengajuan kendaraan baru, motor ataupun mobil yang suku bunganya itu lebih ringan dibanding di luar sana gitu. Kalau Umi itu emang khusus ultra mikro yang mempunyai usaha UMKM dan pinjamannya di bawah 10 juta ke bawah. Kalau kreasi multiguna itu khusus untuk karyawan, profesional dan lain-lain lah yang bentuknya dia punya karyawan lah dan yang amanah bisa usaha dan juga bisa karyawan yang pastinya karyawan itu sudah bekerja selama 2 tahun dan sudah karyawan tetap, artinya mempunyai segala pengangkatan. Berarti kalau dia belum karyawan tetap belum bisa ngajuin Mas Boy ya? Kalau untuk amanah sendiri belum, sama kreasi multiguna juga belum. Gitu. Kemudian untuk persyaratannya sendiri nih Mas Boy, apa sih persyaratan untuk pengajuan ke Pegadaian Mas Boy? Persyarat untuk pengajuan biasa lah ya, semua sama seperti KTP suami istri, mau ngambil barang, buku nikah, ngambil barang, BBB rumah,
rekening listrik ataupun pam air. Dan kalau apabila usaha yaitu SKU, surat keterangan usaha cukup RT RW aja berlaku untuk pinjaman di bawah 50. Kalau dia 50 pinjamannya ya kalau dia usahanya paling sampai dulu ya, atau camatnya atau online lah, kita bisa sekarang juga bisa serba online. Terus kalau untuk karyawan sendiri kita paling tambahan slip gaji sama surat pengangkatan karyawan. Karyawan tetap ya. Terus pertanyaannya nih Mas Boy, kalau yang belum nikah ini gimana Mas Boy untuk pengajuannya? Kalau yang belum nikah kita minta pendamping ya, kata pendamping orang tua ataupun kakak. Seandainya udah orang udah almarhum, ibu bapaknya bisa pakai kakak ataupun bisa pakai saudara. Itu untuk pengajuannya apakah harus satu garis Mas Boy? Maksudnya di dalam kakaknya harus ada nama dia atau boleh beda kakak sebagai pendamping? Ada beberapa produk yang harus satu garis seperti kreasi. Artinya karyawan yang notabene karyawan profesional itu harus satu garis. Artinya sama suami atau istri ataupun anak yang belum menikah yang belum bisa kakak. Itu yang peraturan yang sekarang ya. Kalau dulu kemarin masih bisa pakai nama lain, asal ada jual belinya gitu, kasih duit. Itu khusus KMG kreasi multiguna itu harus satu kakak untuk saat ini. Kalau untuk Umi ya kreasi multiguna pinjaman 10 juta ke bawah itu boleh, hanya persentasenya aja nanti yang akan berkurang, yang tadi 70% dari angka harga pasaran, karena beda nama mungkin bisa jadi di angka 60 sampai 50%. Oke, gitu ya. Kemudian Mas Boy, untuk pengajuan sendiri itu berapa lama sih prosesnya di Pegadaian Mas Boy? Proses itu kita sama yang lain lah. Kalau sesuai SOP ya, prosedurnya paling 2 hari sampai 3 hari gitu. Tergantung nanti pemberkasannya, kadang ke pemberkasan pengajuan masih ada yang kurang atau apa. Kalau sekarang udah begitu lengkap, nggak ada kemungkinan hari itu begitu. Jadi artinya sebetulnya pengajuan di Pegadaian itu cepat atau lambatnya buat pencairan itu tergantung kepada nasabahnya juga Mas Boy ya? Berkasnya. Jadi oke, siap. Disarankan untuk nasabah sekiranya sebelum pengajuan itu berkasnya harus dilengkapi dulu. Saat dia datang ke Pegadaian ataupun ke salesnya atau apa, nanti diberitahukan. Jadi paling tidak itu berkas sudah lengkap semua. Jadi saat kita melakukan survei, sudah tinggal survei, oke, besok pagi hasil sudah dapat di melalui pengecekan ya, pengecekan Bepindo atau apa, nanti kita langsung infokan ke nasabah iya atau tidaknya di ACC. Oh gitu, oke, siap Mas Boy. Kemudian gini Mas Boy, ini masyarakat kan juga belum banyak yang tahu ya soal adanya bisa pengambilan unit baru seperti motor atau mobil yang ada di Pegadaian gitu. Padahal kita sendiri di Pegadaian sudah banyak ya memberikan kepada nasabah yang akan mengambil mobil atau motor baru dengan produk amanah. Sudah banyak sih nasabah Pegadaian, tapi sebagian kecil gitu. Ini kira-kira Mas Boy, kalau seandainya kita lihat perkembangan saat ini, seberapa jauh sih masyarakat mengenal tentang produk amanah ini kira-kira menurut Mas Boy ini Mas Boy? Ya sebenarnya untuk masyarakat sendiri sudah banyak yang tahu sih, yang tahu, cuman karena terbentur ya, kadang itu terbentur dengan persyaratan. Sepertinya kita ketahui sekarang ini yang khususnya karyawan ya, maka harus karyawan tetap dan juga mempunyai slip gaji yang cukup lah. Akhirnya di kita terbentur kadang di situ, kadang nasabah-nasabah di luar sana karena emang kebanyakan yang outsourcing atau apa, itu yang jadi kendala mungkin ya. Jadi disarankan kalau emang sekiranya itu nggak bisa, ya pakai usaha aja, kalau usaha kita bisa maksimalkan.
gitu ya. Artinya karena persyaratannya di Pegadaian untuk pengambilan motor ini memang harus karyawan tetap ya Mas Boy untuk sementara waktu ya. Siap. Untuk sementara waktu kita memang harus karyawan tetap PNS ataupun instansi pemerintah lah. Ini peraturannya sebetulnya dibuat sejak pandemi atau sebelumnya memang sudah seperti ini Mas Boy? Sebelum pandemi sih masih bisa, setelah pandemi aja SOP ini dibuat, perda terbaru. Oh begitu. Jadi berarti artinya perdir yang turun itu sebelumnya bisa semua kalangan, artinya baik itu karyawan kontrak ataupun non kontrak gitu, ataupun karyawan tetap itu semuanya sama dulu ya bisa. Tetapi sejak pandemi ini ya sama-sama kita ketahui Mas Boy ya, dampak dari pandemi sangat menguras atau banyak kredit macet gitu kali ya. Jadi sehingga turun perdir yang agak diperketat, lebih kurang seperti itu Mas Boy ya. Siap, betul. Baik. Oke Mas Boy, thank you Mas Boy atas informasinya. Ya mudah-mudahan dengan informasi ini Mas Boy saya berharap bisa mengedukasi masyarakat bahwasannya kita di Pegadaian ini memiliki berbagai macam produk yang bisa digunakan oleh masyarakat itu sendiri. Dan untuk bagaimana sih kelanjutannya atau bagaimana beda bunganya nanti kita akan kirimkan, kita buat list angsuran, nanti akan saya tampilkan sebagai paparan dalam video edukasi saya. Ya mudah-mudahan edukasi ini bermanfaat buat kita semua. Oke Mas Boy, thank you, terima kasih Mas Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, demikianlah perbincangan kita dengan Mas Boy guys. Membahas tutorial seputar bagaimana tutorial cara pengajuan ke Pegadaian. Oke guys, dari pembicaraan tadi dapat kita simpulkan bahwasannya ke Pegadaian sendiri guys ada beberapa persyaratan yang harus kita siapkan. Yaitu yang pertama fotokopi kartu keluarga dan KTP pasangan suami istri. Ini yang pertama guys. Terus bagaimana sih bro kalau seandainya kita masih lajang atau belum mempunyai istri? Jadi buat yang kita yang masih lajang guys, maka diwajibkan untuk menambah sebagai persyaratannya itu KTP pendamping. Usahakan di sini guys sebagai KTP pendamping adalah KTP yang masih dalam satu garis, artinya masih dalam satu kakak sama kita guys. Jadi seperti KTP orang tua kita, kakak ataupun adik kita ya, tetapi dengan satu syarat guys, masih dalam satu kartu keluarga, artinya belum pecah kakak dia guys. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu fotokopi BPKB dan STNK-nya guys. Ini persyaratan yang kedua. Jadi kita siapkan fotokopi BPKB dan STNK unit mana yang akan kita ajukan guys. Jadi motor atau mobil yang kita ajukan, siapkan fotokopi BPKB dan STNK-nya. Yang ketiga yaitu fotokopi surat nikah ataupun surat cerai. Jadi di sini guys bagi yang akan mengajukan ke Pegadaian wajib melampirkan fotokopi surat nikah. Jadi dalam pengajuan ke Pegadaian guys, pasangan itu kedua-dua belah pihak harus saling tahu, baik istri maupun suami guys. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan atau tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kemudian yang keempat guys, fotokopi PBB, rekening listrik, dan fotokopi atau PAN. Jadi di sini guys kita harus menyediakan fotokopi PBB. Jadi saya arahkan guys bagi pengajuan ke Pegadaian sebisa mungkin harus ada PBB. Kenapa? Karena PBB di sini akan menentukan guys bahwasannya nasabah yang mengajukan memang sudah tinggal di rumah sendiri. Jadi perusahaan tidak perlu ragu dan tidak perlu takut karena nasabah sudah ada di rumah sendiri, bukan ngontrak alias tidak ada lagi namanya kabur-kaburan. Jadi hal kemungkinan terkecil untuk perusahaan itu nasabah kabur itu lebih kecil guys. Jadi seperti itu. Jadi apabila kita memiliki PBB itu biasanya guys lebih cepat prosesnya dan lebih dipercaya, jadi lebih kurang seperti itu guys. Kemudian yang kelima guys yaitu fotokopi SKU, surat keterangan usaha bagi yang berusaha, dan kemudian surat keterangan kerja bagi karyawan. Jadi kalau seandainya mengajukan ke Pegadaian adalah karyawan guys atau SK atau pedagang, maka berbeda persyaratannya. Kalau seandainya kita pedagang atau usaha, maka kita wajib menampilkan SKU, surat keterangan usaha.
Kalau pinjaman kita masih di bawah 50 juta ke bawah, maka cukup sampai kepada RT dan RW setempat guys. Tapi apabila pinjaman di atas 50 juta, maka wajib surat keterangan usahanya sampai ke kelurahan ataupun ke kecamatan setempat. Kemudian bagaimana kalau seandainya kita karyawan, maka kita harus siapkan yaitu surat keterangan kerja kita guys. Jadi sejak pandemi ini memang perdir di Pegadaian diperketat guys. Jadi persyaratannya adalah karyawan tetap. Minimal sudah bekerja 2 tahun bekerja. Jadi bagi karyawan siapkan surat keterangan kerjanya dan juga slip gaji sama fotokopi ID card kita bekerja. Jadi lebih kurang seperti itu guys. Ya mungkin demikian guys yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.